Apakah di sini akhir dari perjalanan Nano untuk memberikan hukuman? Dia adalah Junko, seorang murid pintar yang meraih emas pada Olimpiade Biologi Nasional. Sebagai murid baru, Nano lalu memperkenalkan diri ke Junko dan memuji atas kemenangan Junko. Tapi menurut Junko, dia hanya orang lemah yang tidak bisa bermain di luar seperti anak-anak lainnya. Namun, pada saat Nano menanyakan kondisi Junko saat ini, lengan Junko tiba-tiba terluka dan kemudian dibawa ke UKS. Menurut temannya, Junko mengidap hemofilia dan sangat berbahaya. Mendengar itu, Nano merasa kasihan. Kemudian, temannya memberikan info tentang sumbangan untuk Junko. Nano pun melihat beberapa orang yang menyumbang untuk Junko. Beralih scene, Nano menemui Buan dan ternyata Buan orang yang ada di mimpinya. Buan kemudian menyapa Nano dan menanyakan tujuan Nano. Nano menemui Junko karena merasa khawatir dengan kondisinya. Buan lalu mengatakan Junko itu anak yang rapuh, sehingga Buan harus memberikan suntikan setiap hari. Setelah memberi suntikan, Buan menceritakan kehidupan Nano yang sulit dan tidak beruntung. Tapi menurut Nano itu mungkin kehidupan Buan yang pasti melelahkan karena harus menjaga Junko. Buan ingin mempunyai anak agar ada yang menjaganya di hari tua. Tapi menurut Nano itu tidak mungkin terjadi karena seumur hidup Buan harus menjaga Junko dan Junko tidak akan bisa menjaganya. Mendengar bel, Buan mengajak mereka masuk kelas. Di samping, Nano menemukan botol suntikan. Di malam hari, Buan memberikan suntikan setelah Junko selesai makan malam. Di samping itu, Buan menerima paket karung. Buan kemudian mengantarkan Junko ke kamarnya, dan Buan melakukan sesuatu di suatu ruangan yang ternyata ada Nano. Tapi tenang, Buan gak tahu. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya, Buan melihat bayangan seseorang di balik tirai. Karena penasaran, Buan membuka tirai itu. Tapi ternyata gak ada siapa-siapa dong. Dan kemudian Nano mengejutkan Buan. Buan menanyakan tujuan Nano ke sini, yang seharusnya berada di kelas. Nano ternyata ingin menanyakan seorang guru, yang seharusnya berada di ruang UKS ini. Guru itu bernama Bu Supatra. Tapi Buan tidak tahu kemana perginya guru itu, karena itu urusan pribadi. Dan tidak menduga guru itu pergi tanpa pamit. Mendengar itu, Nano sedikit tertawa. Nano kemudian menanyakan kepergian guru lainnya. Menurut Buan itu bukan hal aneh. Guru di sekolah ini selalu datang dan pergi. Mungkin mereka sudah menemukan tempat yang lebih baik. Tempat yang sesak, lembab, dan berudara asin. Menurut Nano. Nano kemudian memberikan botol yang tertinggal waktu itu. Yang Nano kira itu obat untuk Junko, tapi ternyata bukan. Nano kemudian pergi. Setelah Nano pergi, seorang murid datang membawa Junko yang jatuh di kamar mandi. Buan kemudian merawat Junko. Pada saat itu, Buan mendapat pesan dan beberapa gambar yang membuat Buan menelan air liurnya yang bau jigong. Ternyata Nano yang memberikan pesan itu.
Dan ada Yuri yang sedang kecewa karena Nano tidak mengakhiri Buan, padahal Buan orang yang ada di dalam mimpi Nano. Namun bagi Nano mimpi itu tidak akan terwujud. Kemudian Nano pergi. Buan yang kesal meyakini orang-orang tidak akan mempercayai Nano. Tapi Nano memiliki semua bukti-bukti, dan bukti itu ada di tubuh Junko. Dan mayat itu masih berada di rumah Buan. Dan sudah waktunya tiba untuk menghukum atas perbuatan Buan. Buan kemudian menyerang Nano, tapi Nano menangkisnya. Buan tidak seharusnya merasa khawatir karena bukan Nano yang menghukumnya, melainkan orang lain. Buan melakukan semua itu untuk mengumpulkan uang untuk keluarga korban dan bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Karena Junko itu monster yang telah mengakhiri mereka. Curhat pun berlangsung. Junko terlahir cacat, dia orang yang lemah dan selalu ditindas oleh teman-temannya. Junko membenci sekolahnya dan teman-temannya. Dia menginginkan di rumah sampai kakinya sembuh dan mengisi waktunya di kamar dengan hal-hal yang menarik baginya. Dan setelah dia berjalan, Junko mengakhiri teman dan gurunya yang menindas dia di sekolahnya. Buan lalu berusaha membuat mereka hilang. Itu semua dilakukan demi untuk melindungi Junko. Junko kemudian datang yang ditemani Yuri dan mendengar ibunya meracuninya. Buan terpaksa melakukan semua ini karena tidak ingin ada korban lagi. Tapi menurut Junko itu pantas dilakukan karena perbuatan mereka selama ini ke Junko. Kemudian Yuri memberikan pisau dapur ke Junko. Junko ternyata bisa jalan karena selama ini dia berpura-pura dan Yuri telah menukar obat itu dengan vitamin. Dan akhirnya Junko menyerang ibunya. Nano hanya melihat perkelahian itu dan mengapa Yuri membantu Junko jika tahu Junko lah pelakunya. Menurut Yuri, Junko hanya korban sama sepertinya yang harus membalas, dan mereka berdua sulit menentukan pilihan siapa yang salah karena keduanya melakukan kesalahan. Buan mencoba menenangkan Junko, tapi ternyata Junko menyerangnya dan pada akhirnya Nano menahan serangan Junko. Tapi ternyata Buan menyerang Nano. Buan menyerang Nano dengan rasa kesal. Di samping Nano yang menangis. Bang sedih gua jadinya. Setelah Buan merasa puas, giliran Junko menggores leher Buan. Yuri kemudian datang, lalu memberikan kekuatan untuk Junko dan membuat mereka untuk saling meminta pertanggungjawaban. Tapi apakah Nano akan berakhir? Kita tunggu season selanjutnya.